Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah GD 3106 Dasar-Dasar Geodesi Fisik, Modul 3 tentang penentuan geoid secara geometrik. Materi pada modul ini adalah tentang penentuan undulasi geoid secara geometrik, yaitu penentuan beda tinggi antara permukaan elipsoid dan geoid, yang disebut sebagai undulasi geoid secara geometrik menggunakan pengukuran beda tinggi dari pengamatan sifat datar dan GNSS leveling. Materinya mencakup undulasi geoid dan tinggi ortometrik, teknologi tentang sifat datar dan GNSS, penentuan tinggi ortometrik dan undulasi geoid dengan GNSS. Adapun pengajarnya adalah Dr. Kosa Sipriyatna, Dr. Medianto Kuncoro, Dr. Vera Sadarviana, saya sendiri, Dina Sarsito, kemudian Dr. Dutta Pratita, dan Brian Bramanto. Adapun literatur yang digunakan adalah buku geodesi dan physical geodesi. Bagian 1 yaitu argumen-argumen yang digunakan pada modul 3. Penentuan geoid pada dasarnya terdiri dari dua hal, yaitu penentuan defleksi vertikal dan kemudian penentuan undulasi geoid. Kita bisa melihat pada gambar di samping. Terlihat ada 3 permukaan referensi. Yang pertama adalah permukaan referensi topografi tempat kita melakukan pengukuran. Kemudian ada permukaan matematis yang berwarna merah, itu adalah permukaan elipsoid. Dan selanjutnya adalah permukaan yang kita cari, yaitu geoid yang berwarna biru. Apabila kita melakukan pengukuran di permukaan bumi, kemudian kita tarik garis sepanjang garis gaya berat yang berwarna biru atau G, yang merupakan fungsi koordinat astronomi, kita bisa mendapatkan beda tinggi antara topografi dengan geoid yang kita sebut sebagai tinggi ortometrik. Kemudian dari geoid sampai dengan ke elipsoid itu yang kita sebut sebagai undulasi geoid. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Kita harus mengetahui tinggi dari topografi sampai dengan ke elipsoid sepanjang garis unting-unting yang tegak lurus dengan bidang elipsoid, atau dalam hal ini kita sebut sebagai garis gaya berat normal. Jarak antara topografi dengan elipsoid kita sebut sebagai tinggi geodetik. Maka undulasi geoid dapat kita peroleh sebagai selisih antara tinggi geodetik dikurangkan dengan tinggi ortometrik. Untuk bagian kedua, yaitu defleksi vertikal, itu merupakan penyimpangan bentuk besarnya sudut antara garis normal geoid dengan garis normal terhadap elipsoid. Defleksi vertikal selanjutnya diuraikan dalam komponen utara selatan dan barat timur. Untuk dapat mendefinisikan defleksi vertikal, maka kita harus mengetahui tentang kelengkungan garis unting-unting dari permukaan bumi sepanjang garis gaya berat yang diasumsikan sangat kecil, kecuali untuk wilayah pegunungan. Dengan demikian, pengukuran defleksi vertikal diasumsikan bereferensi pada geoid. Maka kita bisa melihat pada gambar di sebelah kanan, terlihat bahwa ada beberapa bidang ekuipotensial yang kita nyatakan sebagai geoid, itu di mana bidang ekuipotensial itu merupakan bidang referensi, sedangkan bidang ekuipotensial lainnya adalah bukan geoid. Nah, garis unting-unting atau plumb line itu akan tegak lurus terhadap masing-masing bidang ekuipoten tersebut. Dikarenakan garis gaya berat merupakan fungsi koordinat astronomik dan garis gaya berat normal merupakan fungsi koordinat geodetik, maka defleksi vertikal dapat diperoleh dengan membandingkan posisi suatu titik di dalam kedua sistem koordinat tersebut. Nilai defleksi vertikal diikutsertakan pada kegiatan penyelenggaraan jaring kontrol, pengukuran survei geodetik dan dihitung perataannya, dikarenakan besarnya dapat mencapai beberapa detik. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa penghitungan undulasi geoid menggunakan informasi tinggi ortometrik menggunakan akurasi defleksi vertikal lebih kecil daripada 1 ppm. Nah, bagaimana dengan tinggi ortometrik? Sebagaimana disebutkan, beda tinggi antara bidang geoid dengan bidang elipsoid disebut sebagai undulasi geoid. Terlihat pada gambar di kanan, itu adalah pada garis yang berwarna kuning yang bertanda N, diperoleh dari beda tinggi antara permukaan bumi terhadap geoid atau tinggi ortometrik dengan permukaan bumi terhadap elipsoid yang disebut sebagai tinggi geodetik.
Tinggi otometrik dihitung sepanjang garis unting-unting atau garis gaya berat G yang tegak lurus terhadap geoid. Dalam hal ini adalah garis dari R ke P menggunakan pengukuran sifat datar yang dilengkapi dengan pengukuran gaya berat. Tinggi geodetik atau H kecil diukur sepanjang garis unting-unting atau garis gaya berat normal gamma yang tegak lurus terhadap elipsoid. Dalam hal ini adalah garis RQ menggunakan pengukuran GNSS. Adapun pendekatan untuk penentuan geoid, pada saat ini berbagai aplikasi praktis di bidang geodesi dan oceanografi membutuhkan geoid beresolusi tinggi dengan ketelitian pada tingkat desimeter sampai dengan sentimeter untuk dijadikan sebagai bidang referensi. Di bidang geodesi, prospek penentuan geoid teliti yang beresolusi tinggi ini adalah dalam hal pemanfaatannya untuk pertama, mentransformasikan tinggi geodetik ke tinggi ortometrik seperti pada penentuan tinggi ortometrik dengan GNSS. Kemudian yang kedua adalah penentuan kedalaman laut pada survei batimetrik. Yang ketiga adalah penentuan tinggi dengan teknik lidar dan sintetik aperture radar. Yang terakhir adalah untuk penyatuan atau unifikasi datum vertikal. Sedangkan di bidang oceanografi, geoid yang berkarakteristik demikian diperlukan pada pemantauan kedudukan muka laut dan penentuan sea surface topografi, yaitu tinggi muka laut di atas geoid. Nah, kalau kita lihat pada skema di sebelah kanan tentang penentuan geoid bisa kita tentukan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan geometrik menggunakan astrogeodetic leveling dan tinggi otometrik, sedang yang terakhir adalah pendekatan gravimetrik, di mana kita melakukan pengukuran secara terestrial, airborne, satelit atau marine. Kemudian metode yang kita gunakan adalah salah satunya menggunakan Stokes, Hotin, Venning-Manes ataupun Molodensky. Selanjutnya, bagaimana melakukan penentuan geoid menggunakan pendekatan geometrik, yaitu astrogeodetic leveling. Teknik astrogeodetic leveling merupakan salah satu pendekatan geometrik yang diperkenalkan oleh Helmert pada tahun 1880 menggunakan metode astrogeodetik dan selanjutnya dikenal juga sebagai astronomical leveling. Prinsipnya adalah menentukan kemiringan geoid antara dua titik DN. Apabila salah satu titik telah diketahui nilai undulasi geoidnya, contohnya dalam gambar di bawah ini adalah A, NA, maka undulasi geoid di titik lainnya yaitu di titik B dapat ditentukan. Kemiringan geoid diperoleh dari informasi defleksi vertikal. Dalam hal ini adalah defleksi vertikal di A, yaitu sudut yang dibentuk pada arah normal elipsoid dengan arah normal gaya berat di titik A. Sedangkan informasi defleksi vertikal diperoleh dari perbedaan antara posisi geodetik dengan posisi astronomik dari titik A. Nah, berdasarkan persamaan Helmert, maka beda undulasi geoid itu akan sebanding dengan beda defleksi vertikal sepanjang bidang ukuran kita, di mana NB sama dengan NA dikurangi dengan defleksi vertikal sepanjang lintasan A ke B. Defleksi vertikal sendiri bisa kita uraikan dalam komponen barat timur dan utara selatan sebagaimana terlihat pada persamaan di bawah ini. Penentuan geoid menggunakan pendekatan geometrik kedua adalah menggunakan tinggi ortometrik. Teknik yang kedua menggunakan pendekatan geometrik adalah menghitung undulasi geoid N di sebarang titik yang ditentukan sebagai selisih antara tinggi geodetik atau tinggi di atas elipsoid referensi dengan tinggi ortometriknya. Jadi bisa kita lihat di persamaan N sama dengan tinggi geodetik dikurangi dengan tinggi ortometrik. Dalam hal ini adalah H besar. Tinggi geodetik H kecil diperoleh melalui penentuan posisi dengan GNSS GPS, sedangkan tinggi ortometrik H besar dapat diturunkan dari beda tinggi DN hasil pengukuran sifat datar. Kelemahan dari pendekatan geometrik adalah sangat sulit untuk diterapkan di wilayah lautan, serta di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti di hutan dan pegunungan, sehingga tidak memungkinkan terbangunnya geoid tunggal di dalam suatu wilayah kepulauan. Selain itu, biaya pelaksanaannya juga relatif mahal. Maka, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, apabila kita melakukan pengukuran
GPS, maka kita bisa mendapatkan tinggi geodetik dari titik A dan B. Kemudian apabila kita melakukan pengukuran sifat datar sepanjang titik A dan B, kita bisa mendapatkan beda tinggi ortometrik dalam hal ini. Maka undulasi geoid antara titik A dan B diperoleh melalui pengurangan antara tinggi geodetik antara A dan B dengan tinggi ortometrik antara A dan B. Modul 3 bagian 1 selesai.